Karena kalau basic imunologi takutnya nanti seperti repetisi dari waktu mungkin kalian sudah pernah berbicara ini di fakultas kedokteran masing-masing. Jadi nanti tahun depan kalau bisa topiknya lebih ke basic reproductive immunology. Jadi udah lebih yang applied. Kalau ini masih basic sih. Baik, sesuai dengan materi yang ditugaskan, jadi saya ingin menyampaikan secara brief konsep-konsep. Ini kita cuma bicara konsep, nggak mungkin bicara imunologi sampai segini detail hanya dalam waktu 1 jam. Saya hanya memberikan highlights hal-hal yang penting terkait dengan masalah imunologi. Pertama tentu prinsip dasarnya, apa sih imunologi itu sebenarnya, dan kemudian organ-organ yang terkait. Tentu mungkin ini tidak terlalu penting buat kita sebagai reproductive endocrinologist, akan tetapi mungkin harus mulai melihat terkait dengan masalah jenis imunitas, respon imun, dan apalagi terkait dengan masalah autoimun. Banyak seringkali di clinical practice kita mendapatkan katakanlah permohonan second opinion atau apapun menggunakan pemeriksaan serologi dalam bidang imunologi. Saya yakin kalau basic ini tidak kita kuasai, kadang-kala saran itu sangat misleading. Contohnya yang paling banyak di clinical practice adalah serologi TORCH, Toxoplasma rubella CMV, yang selalu dibawa-bawa dan dikait-kaitkan dengan masalah fertility atau recurrent miscarriage. Nah, ini seringkali jadi masalah karena seringkali banyak misleading pemahaman yang akhirnya menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penanganan. Ya, saya pernah punya kasus yang membawa serologi TORCH dengan imunoglobulin G positif semuanya. Dan entah dari mana informasinya, beliau menyatakan bahwa yang namanya kalau mau hamil lagi maka semua imunoglobulin itu harus negatif. Nah, kalau kita tidak paham tentang apa yang disebut sebagai primary immune response, secondary immune response, gawat. Akhirnya apa? Pasien itu nggak pernah bisa hamil. Karena apa? Kapan IgG mau negatif? Ya. Dan dia membuang waktunya hampir 6 tahun karena dia ketakutan karena IgG-nya masih positif. Ini informasi dari seorang sejawat. Ya. Dan ini implikasi. Yuk, makasih dokter. Ya, jadi a little bit background kenapa kita harus memahami terkait dengan imunologi, karena Bapak ini ya sebagai seorang pionir dalam reproductive immunology, Sir Peter Medawar. Karena beliaulah yang menyampaikan sebuah ide bahwa gimana caranya tubuh seorang perempuan malah memelihara bahkan memberikan nutrisi pada jaringan yang bersifat setengah asin atau semi alogenik. Ya, beliau tadinya menyampaikan ada 3 hipotesis di mana dikatakan pasti kehamilan akan tetap terjadi karena kemungkinan hipotesis yang pertama adanya barrier, ada sesuatu yang membatasi antara kompartemen fetal dan kompartemen maternal, nggak mungkin tercampur. Tapi hipotesis itu tidak terbukti. Hipotesis yang kedua dikatakan bahwa ada antigenic immaturity. Katanya antigen dari fetusnya ini nggak ekspres, tidak keluar, nggak terbukti juga. Dan yang ketiga dikatakan bahwa sistem imun maternal selama kehamilan akan disupres, nggak terbukti juga. Buktinya ibu hamil bisa jalan pergi ke pasar kemana-mana, nggak ada masalah. Ya. Jadi semua hipotesis pada awal itu tertolak. Ya. Nah, inilah bekal kalian mendalami tentang imunologi reproduksi. Karena nanti setelah ini saya akan menyampaikan tentang recurrent miscarriage. Nanti kalian lihat ada di situ pemahaman terkait dengan imunologi reproduksi yang harus kita pahami. Nah, beliau ini kalau kita lihat mendapatkan hadiah Nobel akhirnya karena terkait dengan ide beliau terkait dengan maternal tolerance.
atau immunological tolerance. Jadi kata kunci dari keberhasilan kami lakukan adanya toleransi sistem imun terhadap kehadiran antigen asing. Nah, itu kata kuncinya. Inilah kenapa di salah satu artikel di artikel di salah satu majalah Nature, Helen Pearson menyampaikan, kalau sekiranya kita mampu mengendalikan masalah reproduktif imunologi, mungkin kita akan mampu menyelesaikan masalah fertility maupun recurrent pregnancy loss. Ya. Namun sayangnya ini masih banyak hal yang perlu kita pelajari dalam hal ini. Buktinya sampai sekarang kita juga masih ada banyak kasus yang belum berhasil. Nah, saya membuat sebuah gambar ini sebenarnya untuk sebagai konsep saja, bahwa artinya kalau kita bicara tentang kehamilan, maka kita bicara tentang bagaimana tubuh perempuan itu akan memproteksi keberadaan embrio yang bersifat semi allogenik. Gimana cara memproteksinya? Dengan membuat sebuah yang kalau saya bayangkan dengan pemahaman saya adalah sebuah circle of protection. Ya, ada yang circle pertama, ada circle kedua, dan circle seterusnya. Karena pada intinya tubuh perempuan ini berusaha untuk melindungi janinnya dan kemudian berusaha untuk menurture sehingga janinnya ini akan tumbuh dan berkembang. Jadi pada intinya itu, saya akan bahas ini lebih lanjut di lecture berikutnya di recurrent pregnancy loss. Baik, kita fokus dulu untuk masalah basic imunologi. Jadi kembali ke prinsip dasar imunologi. Ya. Jadi prinsip dasar imunologi, ya, baik. Enggak, terus mau dipakai manual aja. Oh ya, sudah. Oke. Kita Baik. Kalau kita bicara imunologi, ini basicnya adalah defense system. Ya, semua pasti paham defense system. Tapi basically defense system, tapi di dalam tubuh manusia itu juga banyak antigen. Maka siapa yang harus dicegah dan ditangkal? Tentu kita mulai bicara. Oh ya, makasih. Jadi kita bicara defense system, tentu kita lihat bahwa defense system ini tidak sekedar melakukan cegah dan tangkal, tapi dia juga tahu mana musuh, mana teman, mana friend, mana foe. Ya. Nah, kalau kita bayangkan, kalau katakanlah defense system ini seperti sebuah circle, ya. Dan kenapa saya bikin dua lingkaran di situ? Karena di dalam bidang imunologi kita kenal sebuah prinsip yang kita kenal sebagai redundancy. Redundancy itu artinya sistem imun itu memang dibuat berlapis-lapis. Apabila katakanlah mikroorganisme berhasil menembus lapisan yang terluar, maka masih ada lapisan berikutnya yang akan menghalanginya. Ini yang kita kenal sebagai redundancy. Jadi saya nggak akan bikin satu lingkaran aja, dia pasti ada beberapa sistem, tapi ini hanya sekedar makanya konsep. Nah, di dalam circle defense system ini ada sebuah antigen yang belongs kepada hostnya. Jadi ini adalah punyanya si hostnya. Ya, kita tahu ada sel-sel jaringan yang katakanlah memiliki antigen tertentu yang mungkin kita kenal sebagai HLA, ya. Dan ini yang kita kenal sebagai self antigen. Nah, kalau kita lihat di sini, defense system tidak diperbolehkan untuk menyerang self antigen. Dia berfungsi untuk mencegah dan menangkal non self antigen. Tapi sekarang begini, seperti saya katakan tadi, circle ini bukan hanya sekedar cegah dan tangkal. Contohnya, saya selalu analogi dengan imigrasi setiap negara. Dia mencegah dan menangkal orang asing yang berpotensi membuat kegaduhan atau kekacauan. Kalau orang asing itu datang
lalu kemudian dia belanja, pariwisata dan seterusnya, meningkatkan devisa, ya itu malah diterima. Nah, ini juga hal yang sama, ya. Jadi kalian bisa lihat, apakah kita makan daging sapi terus kita jadi sakit? Daging sapi kan memiliki banyak antigenase, tapi kita nggak sakit. Nah, artinya di sini selain dia bersifat mencegah dan menangkal, maka ada mekanisme toleransi. Nah, inilah yang menjadi dasar patologi sebuah sistem imun. Ya. Dasar patologi sebuah sistem imun adalah tentu kita melihat fungsinya. Jadi kita lihat ada dua fungsi dari sistem imun. Yang pertama adalah melakukan cegah dan tangkal. Yang kedua adalah melakukan seleksi siapa yang boleh masuk atau kita kenal sebagai toleransi. Nah, kalau kegagalan pada cegah dan tangkal, ya kita bisa lihat contohnya kayak Freddie Mercury, ya, terkena HIV, berakhir dengan AIDS, lalu kemudian terjadi immunocompromise, limfosit T helpernya tidak berfungsi, dan nanti kita lihat apa fungsi limfosit T helper, yaitu CD4 lymphocyte, di mana dia akan mendirect respon imun seluler maupun respon imunitas humoral. Bayangkan kalau konduktornya aja lumpuh, maka tidak ada lagi respon imunitas seluler, respon imunitas humoral. Pasti jebol semua pertahanan. Ya. Nah, ini pasti bisa kita bayangkan, pasti semua bakteri, baik yang sifatnya oportunis ataupun bakteri yang dari luar, dengan sangat mudah akan masuk. Nah, apa yang dikaitkan dengan tolerance? Kalau ada patologi, nah, dia harus tolerance terhadap self antigen. Kalau dia malah menyerang self antigen, ini patologinya kita sebut sebagai autoimmune disease. Akan tetapi, kalau misalnya ternyata dia tidak toleran terhadap barang-barang yang masuk dan tidak berbahaya atau tidak harmful, contohnya ada orang yang tidak tahan dengan kacang, ya, maka ini kita kenal sebagai hypersensitivity. Nah, kalau di kita jarang sekali ya ada orang sangat hipersensitif dengan kacang, tapi kalau orang Caucasian, ya, namanya kacang itu buat mereka luar biasa. Tersentuh sedikit aja di bibir itu bisa anafilaktik. Makanya semua produk yang mengandung kacang itu wajib di label. Kalau kalian lihat di supermarket di luar negeri, nggak ada yang produk mengandung kacang tidak di label. Ya itulah ininya mereka, ya, susceptibility-nya mereka. Begitu kacang udah kayak apa makan, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai basic dari sistem imun. Nah, akan tetapi konsep dari sistem imun ini tentu ada, yaitu bagaimana mereka mengenali mana teman, mana kawan. Ini ada basic konsep. Makanya kita bisa lihat di sini bahwa tentu dibutuhkan sebuah sistem untuk agar sistem imun ini mengenali mana self antigen, mana non self antigen, sehingga dia tidak salah tembak. Jangan yang self antigen ditembak, malah yang non self antigen tidak diapa-apakan. Jadi artinya di sini bisa kita lihat surveillance ini sangat penting. Surveillance kita bicara bagaimana sistem imun kita memiliki sebuah reseptor yang spesifik yang dapat mengenali antigen yang spesifik. Jadi ini konsep, ya. Nah, setelah kita memahami basic konsep dari imunologi, maka tentu kita coba mengenali kira-kira organ apa ya yang kira-kira penting dalam sistem imun. Maka kita bagi menjadi dua, yaitu primary lymphoid organ dan secondary lymphoid organ. Apa fungsi dari primary lymphoid organ? Mereka adalah sekolahnya sel-sel imun. Kenapa sel imun harus disekolahkan? Ya itulah pentingnya, bahwa sel imun ini harus diajari, ya, harus diajari bagaimana dia mengenali mana yang self antigen, mana yang non self antigen. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengenalan
sistem imun terhadap antigen itu sangat spesifik, sangat spesifik. Sekarang pertanyaan saya, COVID-19 baru dikenali di tahun 2000-an. Lalu kemudian kita lihat bahwa kita diperiksa untuk mendeteksi COVID-19 dengan keberadaan antibodi terhadap COVID-19. Nah, pertanyaan saya adalah, kapan antibodi yang spesifik terhadap COVID-19 itu diproduksi oleh tubuh kita? Apakah pada saat tubuh kita terinfeksi oleh COVID-19 atau sebelumnya sudah ada? Atau antibodinya baru terproduksi setelah kita diberikan vaksin COVID-19? Ada yang bisa menyampaikan? Ya? Setelah terpapar. Ada lagi? Oke, kalau kita bicara antibodi yang spesifik itu setelah terpapar, itu benar pada teori kurang dari 1950-an. Ya, dulu orang juga pikirannya seperti itu. Ya, ternyata setelah immunogenetics ini berkembang dan kemudian mereka menemukan gene yang bertanggung jawab terhadap coding struktur dari reseptor yang ada pada sistem imun, maka baru ketahuan bahwa basically sistem imun kita sudah memiliki kemampuan mengenali jutaan jenis antigen. Ya, jutaan. Ya, bayangkan. Jadi nggak akan ada antigen yang lolos. Jadi bukan berarti kalau ada virus baru ketemu, dia datang baru tubuh kita merekonstruk reseptor yang spesifik. Tidak, ya, karena sekali lagi mikroorganisme juga memiliki common antigen, ya, antigen yang bisa dikenali dengan mudah, ya. Nggak harus bahwa kalau baru semuanya jadi baru, nggak seperti itu. Nanti saya akan kasih lihat begitu efisiennya sistem imun ini mengenali antigen asing. Jadi sebenarnya bukan berarti karena COVID-19 tahun 2000 jadi antibodi kita baru terbentuk tahun 2000. Enggak, itu sudah ada. Cuma tereksposnya baru di tahun 2000. Nah, kemudian kalau kita lihat di primary lymphoid organ, ini ada thymus dan bone marrow. Inilah yang menjadi nomenklatur dari limfosit. Maka limfosit T ini dihasilkan di thymus, sementara limfosit B di bone marrow. Nanti kita lihat apa peran limfosit T dan B. Lalu secondary lymphoid organ, ini apa perannya? Dan kalau kita lihat secondary lymphoid organ ini paling tidak ada 3, yaitu di lymph node, lalu kedua di spleen, dan yang terakhir ini adalah mucosa. Sebenarnya kalau kita menjadi seorang reproductive endocrinologist, apalagi reproductive immunoendocrinologist, kalian harusnya mulai mempelajari apa yang disebut sebagai mucosal immune system. Kenapa? Karena reproductive tract most likely terbentuk dari jaringan mucosa. Dan kalau kita mempelajari mucosal immune system ini sangat unik, sangat unik, apalagi kalau kita bicara vagina, di mana di vagina ini sistem imunnya bukan hanya dihasilkan oleh sel imun, tapi juga dihasilkan oleh keberadaan dari flora residen. Makanya kalau kita lihat current update sekarang tentang recurrent miscarriage, infertility, sekarang mereka mulai mengeksplor tentang apa yang terjadi disebut sebagai dysbiosis. Pernah mendengar istilah dysbiosis? Pernah mendengar istilah microbiome? Pernah mengenal istilah makrobiota? Jadi ternyata komposisi kuman komensal di reproductive tract ini akan menentukan respon imun pada reproductive tract. Dan ternyata bahkan sekarang sudah mulai ada prosedur untuk melakukan transplantasi lactobacillus. Saking mereka mencoba untuk memperbaiki dysbiosis. Jadi dysbiosis adalah definisinya
sebuah perubahan komposisi mikroorganisme yang menyebabkan perubahan fungsi. Ini adalah dysbiosis. Ya, ini merupakan ilmu yang sangat baru dan kalian harus catch up dengan ini. Ya. Nah, jadi ini adalah organ tempat bertemunya sel-sel imun. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana sel imun yang berasal dari innate immunity bertemu dengan sel-sel imun yang berasal dari adaptive immunity di kelenjar getah bening dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Oke, kita lihat jenis immunity yang ada. Seperti saya katakan tadi bahwa bagaimana sel imun ini mengenali antigen ini, tentu dia sangat-sangat efisien. Ada banyak jutaan jenis mikroorganisme. Apakah harus dikenali satu demi satu? Saya pikir tidak. Coba lihat. Manusia ini ada berbagai jenis. Namanya pun bisa berjuta-juta jenis. Tapi kita tahu dia manusia kan gampang. Ada kepalanya, ada matanya, ada kupingnya, ada tangannya dua, ada badannya, ada kakinya dulu, ya. Kalau nggak kayak gitu, kayaknya bukan manusia, ya. Nah, jadi artinya apa? Sistem imun kita begitu smart, ya. Dia dengan efisien mampu mengenali kuman-kuman yang berpotensi untuk menimbulkan kekacauan atau kita kenal sebagai kuman patogen, ya. Nah, bagaimana cara mereka mengenali mana kuman yang baik-baik, mana kuman yang sifatnya patogen? Maka mereka menggunakan sebuah reseptor yang kita kenal sebagai pattern recognition receptor. Pattern recognition receptor. Nah, pattern recognition receptor ini mengenali apa yang disebut sebagai pathogen associated molecular pattern. PAMP. Apa sih pathogen associated molecular pattern? Jadi bisa kita lihat bahwa dalam evolusi mikroorganisme kita sudah mengenal bahwa kuman-kuman ini adalah makhluk hidup juga. Dia juga mau hidup, dia juga mau berkembang biak, dia juga mau mempertahankan eksistensinya. Tapi masalahnya mikroorganisme ini memiliki kekurangan, ya, bahwa dia membutuhkan host untuk bereplikasi. Maka mau tidak mau dia harus mencari host dan terpaksa dia harus menginfeksi sel agar resourcesnya ini bisa digunakan untuk bereplikasi. Cuma masalahnya kalau dia melakukan itu, maka individu yang terkena infeksi itu akan menderita. Nah, masalahnya kuman ini di satu sisi juga mau mempertahankan eksistensinya dan dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan sistem imun. Nah, artinya sama, bahwa kuman ini untuk survive, maka dia juga mencoba untuk melakukan perubahan. Maka kita sering mengenal adanya kuman yang telah bermutasi dan segala macam. Mutasi artinya dia mencoba mengubah struktur yang ada pada kumannya, ya. Akan tetapi kuman itu tidak bisa mengubah seluruh struktur. Tidak bisa. Ada satu struktur yang tidak bisa dia rubah-rubah, yaitu struktur yang bertanggung jawab terhadap patogenitas. Kalau struktur itu diubah juga, hilanglah patogenitas. Dan sistem imun kita tahu itu, ya. Jadi sistem imun kita nggak pusing. Dia nggak usah mengenali semua struktur kuman, tapi dia tinggal mengenali struktur patogen yang akan di-preserve oleh kuman itu bahkan sudah jutaan tahun yang lalu. Ya, saya yakin semuanya pernah membaca bahwa bakteri-bakteri ini adalah merupakan penghuni pertama dari bumi kita. Ya, jadi umurnya udah jutaan tahun. Akan tetapi kalau kita lihat evolusinya, ya, memang luar biasa. Akan tetapi ada struktur yang tidak bisa diubah, yaitu struktur patogen. Nah, karena ada struktur yang di-preserve oleh kuman ini, maka sistem imun kita menjadi sangat mudah. Kenali saja struktur patogennya.
peduli setan ini tipenya Klebsiella, apakah tipenya ini Escherichia coli atau apapun, pokoknya kamu ini kuman patogen, maka saya akan bereaksi dengan itu. Nah, inilah salah satu, kita lihat contoh dari mana yang disebut sebagai patogen recognition receptor dan patogen associated molecular pattern. Bisa kita lihat struktur molekul yang disebut sebagai patogen structure, ya. Bisa kita lihat di sini contohnya lipopolysaccharide. Ini adalah struktur yang umumnya ditemukan pada bakteria gram negatif, dan ini sangat terkenal karena patogen recognition receptornya disebut sebagai toll-like receptor 4, ya. Ini kalau terjadi interaksi maka akan menimbulkan reaksi imun yang luar biasa, ya. Kalau nanti kalian siapa tahu kalau mempelajari banyak ini, maka kalian akan mendalami tentang sepsis. Ya, sepsis adalah salah satu, ya, disfungsi dari immunological response karena hal-hal seperti ini, ya. Sehingga terjadi systemic inflammatory response syndrome yang sangat merusak, ya. Nah, ini LPS ini pada kuman gram negatif nggak bisa dirubah strukturnya. Kalau dia rubah struktur LPS, dia udah bukan lagi kuman patogen. Sama seperti flagel. Flagel ini juga nggak akan bisa dihilangkan oleh kuman itu. Hilang flagelnya, hilanglah kemampuan patogen. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah berbagai contoh, ya, patogen associated molecular pattern yang sudah dikonserv oleh mikroorganisme jutaan tahun yang lalu. Dan oleh karena itu maka sistem imun kita cukup membuat beberapa patogen recognition receptor yang dapat mencegah. Dan ini berada pada sistem innate immunity. Jadi innate immunity dikenal sebagai the first line of defense. Nah, jadi detik ini, menit ini, first line of defense kita lagi berperang, ya, detik, menit, ya. Dan kita bisa lihat sistem imun kita saat ini sedang menang. Kalau enggak, kita nggak ada di sini. Kita mungkin lagi dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, ya. Nah, jadi artinya bisa kita lihat sistem imun ini selama masih capable, tentu dia akan melindungi tubuh kita dari ancaman bahaya. Nah, akan tetapi sekali lagi, bukan berarti sistem imun kita proses pengenalannya ini juga sangat pasif. Tidak seperti itu, ya. Dia juga memiliki sebuah mekanisme yang proaktif. Artinya contohnya, terutama pada sistem imun adaptif. Namanya saja adaptif, artinya dia beradaptasi. Maka pada saat first recognition, maka dia masih mampu mengenali. Akan tetapi kalau kita lihat, jangan-jangan kemampuan dia mengenalinya tidak kuat, sehingga tidak jarang ikatannya bisa cukup lemah. Ini yang kita sebut sebagai affinity dan avidity. Akan tetapi sistem imun kita memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi dari recognition receptor ini, ya, dengan cara, ya, katakanlah mengaktifkan beberapa gene yang bertanggung jawab untuk merestrukturisasi struktur tadi, sehingga dia akan membuat sebuah, katakanlah, reseptor yang lebih mengenali antigen tadi, sehingga dia berubah menjadi high affinity dan high avidity. Nah, contoh ini terjadi pada saat terjadi konversi antara imunoglobulin M menjadi imunoglobulin G. Imunoglobulin M, kalau kalian mungkin pernah lihat gambarnya di Google, maka ini adalah antibody dengan afinitas dan aviditas yang tidak terlampau kuat. Itulah kenapa IgM ini kalau berada di dalam sirkulasi darah, dia ini berada dalam bentuk pentamer. Pentamer ini artinya ada 5 antibody yang berjalan bersama-sama. Kenapa dia harus berada dalam bentuk pentamer? Karena tangan-tangannya tidak kuat mencengkram antigen asing. Maka dia butuh lebih banyak tangan untuk menangkapnya. Nah, inilah
alasan kenapa IgM itu bentuknya pentamer. Sehingga bisa kita lihat bahwa kalau terjadi acute infection pada pregnant women, maka struktur IgM ini tidak akan terpassing atau melampaui placental barrier karena molekul yang besar. Tentu yang paling sering ditanyakan adalah pada rhesus incompatibility, ya. Makanya anak pertama apabila terjadi rhesus incompatibility biasanya lolos, ya. Karena saat itu yang terbentuk akibat adanya perbedaan rhesus, maka IgM ini tidak bisa lolos masuk ke plasenta dan merusak hemoglobin yang ada pada janin. Nah, akan tetapi sialnya anak kedua, karena sistem imun kita sudah merekonstruksi sehingga yang terbentuk adalah secondary antibody yaitu IgG. IgG ini struktur ininya makin kuat afinitasnya, maka kalau jalan kemana-mana dia sendiri dan molekulnya sangat kecil. Maka pada saat exposure yang kedua, maka keluarlah secondary antibody, maka biasanya anak kedua tidak bisa lolos lagi dari IgG yang mengenali antigen rhesus. Maka IgG ini bisa menembus placental barrier dan akan merusak semua hemoglobin yang ada pada janin dan terjadilah hemolisis yang hebat, anemia, gagal jantung dan terjadilah hidrocephalus. Nah, inilah yang terjadi pada kasus sistem imun seperti ini, aplikasinya seperti demikian. Inilah yang seharusnya kalian bisa pahami. Ini yang kita kenal sebagai primary immune response. Ini yang kita kenal sebagai secondary immune response. Itulah kenapa saya sering kali aneh kalau sampai ada orang yang melihat serologi rubella IgG positif, lalu kemudian takut sekali untuk hamil, bahkan selama hamil diberikan ganciclovir, ya, karena IgG positif pada rubella. Padahal RCOG sendiri menyatakan sebelum melakukan prosedur fertility management, maka justru perempuan tadi akan dicek apakah sudah ada exposure terhadap rubella dengan ditandai adanya IgG. Kalau tidak ada, bahkan dianjurkan untuk vaksinasi rubella. Ini udah secara natural mendapatkan antibody yang gratis tanpa harus vaksin, malah ketakutan, malah dikasih ganciclovir, ya, dengan pemahaman agar mudah-mudahan IgG-nya negatif. Nah, ini kan kacau. Padahal badan ini menghasilkan IgG agar nanti kalau beneran rubellanya datang, maka yang menghadapi rubellanya bukan IgM lagi, tapi adalah IgG yang udah jelas high affinity dan high avidity. Nah, jadi mudah-mudahan sudah mulai paham ya dalam menelaah tentang serologi pada TORCH. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat jadi bahwa agar sistem imun kita ini efisien, maka sistem imun kita ini dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa bereaksi dengan cepat dan yang kemudian yang harus reaksinya membutuhkan waktu. Ya, ini semua pasti paham. Ada innate immunity, ada adaptive immunity. Innate immunity adalah sistem imun yang bisa dengan segera bereaksi, dan sebenarnya innate immunity ini bukan hanya dikenal sebagai ada macrophages, ada dendritic cells, ada limfosit T, cytotoxic, bukan itu. Sebenarnya ada lagi yang lebih pasif seperti mechanical barrier, ada substance barrier, ya, seperti contohnya air mata, air liur, mekanisme pengosongan kandung kemih, mekanisme bersin, mekanisme batuk, ya, mekanisme gerakan rambut-rambut getar, segala macam itu juga merupakan sebenarnya bagian dari innate immune system. Cuma di sini memang yang sering kita pelajari adalah sel-sel yang berperan dalam innate immunity. Nah, kalau misalnya innate immunity tidak kuat untuk mengatasi masalah, maka dia akan melakukan komunikasi dengan adaptive immune system. Nah, bagaimana cara melakukan komunikasinya? Tentu adalah nanti dia akan mencoba untuk mengaktifkan sistem imun adaptif ini, ya, dengan
melakukan interaksi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, interaksinya gimana? Contohnya, kalau misalnya sistem innate immunity ini kita ambil analoginya adalah dendritic cells misalnya. Dendritic cells atau antigen presenting cells adalah sel yang berada pada lini pertama. Dendritic cells itu ada di sekitar jaringan subkutis, ada lagi di otak ada namanya apa? Glial cells. Di ginjal ada namanya mesangial cells. Di liver ada namanya Kupffer cells. Ya. Ada lagi di paru-paru kalau saya nggak salah, lupa namanya. Alveolar cells. Ya. Ini adalah sel-sel yang jelas memiliki kemampuan fagositosis dan kemudian melakukan antigen presenting. Nah, ini yang penting. Nah, dendritic cells ini apabila dia menangkap kuman, maka dia akan menghancurkan kuman itu di dalam vakuol. Lalu kemudian kepingan-kepingan kuman itu akan dipresentasikan di molekul yang disebut sebagai MHC atau Major Histocompatibility Complex Type 2. Nah, kemudian dia akan pergi berjalan menggunakan aliran lymph menuju ke lymph node atau kelenjar getah bening. Lalu kemudian di situ dendritic cells akan mempresentasikan, dia kayak jualan di lymph node itu, terus kemudian datanglah limfosit T helper yang telah didesain oleh sistem primary lymphoid organ agar hanya mengenali antigen non-self. Nah, klon yang mengenali antigen tadi akan segera berinteraksi, dan kemudian hasil interaksi inilah yang kemudian akan mengaktifkan sistem imun adaptif. Nah, gimana caranya? Maka kita berbicara terkait dengan respon imun. Respon imun ini sangat spesifik. Kenapa? Karena kuman ini ada dua. Kuman yang senang tinggal di dalam sel, ya, seperti toxoplasma. Ini adalah kuman intraseluler. Tuberkulosis juga kuman intraseluler, ya. Kadangkala kuman-kuman ini nih sifatnya sangat-sangat oportunis. Dia berhasil masuk ke dalam sel, kalau dia lihat situasi di luar belum aman, maka dia tidur dulu di situ. Makanya bisa kita lihat tidak jarang orang yang mengalami imunokompromis maka TB-nya langsung keluar, toxoplasmanya langsung keluar, ya, baru dia berani keluar. Ya. Kuman yang ngumpet di dalam sel ini hanya bisa dihancurkan oleh cellular immunity, ya, seperti natural killer cells, macrophages, lymphocyte T cytotoxic, ya, yang kuman ini akan menghancurkan sel yang berisikan kuman tadi. Nah, kalau kumannya senangnya beredar di sirkulasi darah, maka dia lebih gampang ditembak dengan humoral immune system, yaitu antibody. Ya, antibody ini layaknya seperti sebuah missile, guided missile yang akan menyasar kuman-kuman tadi. Ya. Nah, jadi artinya apa? Respon imun ini harus di guided supaya cocok. Jangan nanti kumannya kuman intraseluler yang aktif malah humoral immune system. Dan juga terbalik, jangan sampai kumannya yang senangnya beredar di blood circulation malah yang diaktifkan sistem cellular immunity. Ini nggak cocok, ya. Nah, gimana cara mengguidednya? Nah, ini tadi interaksi antara innate dan adaptif, dimana setelah dendritic cells itu mengaktifkan klon dari limfosit T helper, maka berdasarkan jenis antigen yang ada, maka T helper ini udah tahu kira-kira dia akan melepaskan cytokine T helper 1 atau cytokine T helper 2. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar istilah-istilah ini. Cytokine T helper 1 ini dilepaskan. Cytokine ini adalah sebuah signals yang dikategorikan sebagai T helper 1. Ini contohnya adalah TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 12 dan seterusnya. Sementara yang masuk di T helper 2 biasanya interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10 dan seterusnya. Dan apa endpointnya? Sitokin yang ada di T helper 1 akan mengaktifkan cellular mediated immunity. Sementara yang T helper 2 mengaktifkan
mengaktifkan humoral mediated immunity. Humoral mediated immunity diaktifkan di cells, lalu dia akan berdiferensiasi menjadi plasma cells, dan kemudian dia akan memproduksi antibody. Nah, kalau kalian berbicara tentang reproductive immunology, seringkali kita mendengar apa yang disebut sebagai the paradigm shift, di mana dikatakan bahwa untuk keberhasilan kehamilan maka T helper 2 harus lebih dominan daripada T helper 1. Tapi ini jangan diekstrapolasi ke seluruh tubuh, ini misleading thinking. Ya, itu berlaku pada lokal, pada uterus, bukan pada the whole system. Sehingga dulu saya waktu belajar pertama kali imunologi, ya dulu karena belum banyak paham, disangka oh kalau gitu kalau ibu hamil artinya karena respon imunnya T helper 2 maka toksoplasma gampang keluar dong, iya kan? Karena toksoplasmosis kan intraseluler, harusnya yang kuat T helper 1. Nah, kalau orang hamil katanya terjadi paradigm shift, maka T helper 2 menjadi dominan. Maka kalau gitu, ini logikanya. Kalau gitu selama kehamilan orang yang sudah pernah terekspos oleh toksoplasma harus diberikan spiramisin sepanjang kehamilan. Nah, ini kacau. Ya. Itu dulu, ya. Itu pemikiran dulu. Dan saya yakin sampai sekarang kayaknya masih ada juga sih. Ya. Nah, tapi ini yang sekarang kita harus paham, ini bicara reproductive immunology sama imunologi itu beda. Ya. Oke, terakhir ada prinsip autoimun, ya, karena tadi dikatakan bahwa salah satu prinsip sistem imun adalah melindungi tubuh kita dari masuknya kuman yang bersifat harmful, tapi juga bersifat toleran untuk self antigen. Nah, di sini kalau kita bicara penyakit autoimun, artinya sistem imun kita menyerang tubuh kita sendiri, menyerang self antigen. Dan sebenarnya ini kata kuncinya berada pada saat terjadi development dari limfosit di primary lymphoid organ. Nah, kita ambil contoh yang di limfosit T yang diproduksi di sel timus. Makanya saya bilang primary lymphoid organ ini adalah sekolah yang mengajarkan agar sel limfosit T ini jangan sampai menyerang self antigen. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada yang disebut sebagai selection pada primary lymphoid organ. Apa arti selection? Dia hanya membolehkan limfosit T yang tidak mengenal self antigen untuk survive. Kalau masih ada saja limfosit T yang bersifat autoreaktif, maka di tingkat kelenjar timus ini dia akan diapoptosis, dia akan dibunuh di sini. Ya. Jadi amannya yang keluar adalah benar-benar limfosit B yang tidak menyerang self antigen. Tapi sekali lagi ternyata sekolahan di primary lymphoid organ ini ternyata mengikuti apa yang ada di alam nyata. Ya. Ternyata ada murid-murid yang bandel-bandel yang ini ya lolos juga, lulus juga. Padahal harusnya diapoptosis, tapi enggak. Keluar juga dia, lulus, ya. Dan kemudian masuk di masyarakat, gitu kan. Nah, dan artinya dia potensi bikin masalah. Akan tetapi ini yang disebut sebagai redundancy. Jadi meskipun demikian, mekanisme toleransi ini ada yang disebut central tolerance, artinya keinginan untuk agar terjadi toleransi itu ada di primary lymphoid organ, tapi kalaupun ada yang lolos, maka masih ada mekanisme peripheral tolerance. Nah, ada beberapa mekanisme yang bisa dilihat di situ, tapi saya ingin menggambarkan satu saja yang sangat penting karena ini berkaitan dengan reproductive immunology, yaitu limfosit T regulator. Jadi limfosit T ini ada 3. Ada limfosit T cytotoxic, ada limfosit T helper, dan ada limfosit T regulator atau sering dikenal sebagai Tregs. Nah, apabila ada anak yang bandel yang tadi lolos dari seleksi sekolah ini dan kemudian masuk ke blood circulation dan dia mulai akan menyerang ya self antigen tadi, maka
disinilah peran dari regulatory T-cells untuk menetralisirnya. Jadi biasanya problem dari masalah penyakit autoimun kadangkala terjadi kecacatan pada regulatory T-cells. Dan inilah yang kita lihat pada kenyataannya di dalam kehamilan. Kehamilan yang berhasil, maka kadar regulatory T-cells ini akan terus meningkat sampai puncaknya ada di second trimester. Dan kemudian menjelang persalinan regulatory T-cells ini juga akan berangsur-angsur akan menurun. Ini adalah merupakan salah satu sel favorit saya waktu saya mempelajari tentang reproductive immunology, dan saya waktu itu membuat review tentang regulatory T-cells. Dan ini adalah populasi sel yang sangat menarik, dan ini merupakan potensi intervensi untuk masalah-masalah miscarriage. Baik, ini saja menurut saya sih yang ingin saya sampaikan di luar dari mekanisme penyakit autoimun yang lain yang sekali lagi kita menggunakan trivial dari environment, host, dan antigen. Jadi sekali lagi bukan hanya karena kecacatan regulatory T-cells, tapi ini seperti ini adanya kecacatan, tapi juga ternyata juga ada genetic predisposition dan juga ada environment trigger. Seperti ada penyakit autoimun yang muncul karena adanya virus tertentu. Seperti contohnya secondary antiphospholipid syndrome. Ini seringkali dikaitkan dengan adanya infeksi dengan virus dan bakteri tertentu. Ya, karena struktur bakteri itu menyerupai dengan struktur fosfolipid yang ada pada tubuh kita. Nah, itu kadang-kala ya. Jadi ini kira-kira overallnya. Jadi sekali lagi take home message-nya bahwa mempelajari basic principle imunologi ini bukan untuk membuat kalian menjadi seorang ahli imunologi, tapi mengenali nanti basic principles dari reproductive immunology. Menurut saya ini yang paling penting sebenarnya. Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih lanjut tentang reproductive immunology, karena ini agak spesifik. Karena ini reproductive immunology ini kita nggak bicara imun aja, tapi kita bicara interaksi antara endokrin dengan imun. Ini bukan imunologi saja, ya. Jadi bagaimana sistem imun ini bereaksi pada saat ada perubahan endokrin. Nah, ini sebenarnya yang dipelajari pada reproductive immunology. Dan endpointnya adalah untuk memaintain pregnancy. Oke, mungkin sampai di sini dulu kira-kira. Sekiranya ada diskusi. Terima kasih dokter Karani. Ya, terima kasih, menarik kuliahnya.